kamera? Oh, nggak bisa. Nggak ada kamera. Baik, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, nasabah GK Invest Cabang Semarang. Untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September, kita akan mengadakan acara live trading. Jadi nanti untuk acara ini akan kita agendakan kurang lebih seminggu 2 kali ya, hari Kamis sama hari Jumat. Ini untuk yang pertama kalinya kita adakan live trading. Untuk besok kita juga akan mengadakan live trade. Live trade ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melihat langsung bisa datang ke kantor GK Invest Cabang Semarang di Wisma HSBC Jalan Gajah Mada, dekat dengan Simpang 5 pusat kota. Jadi sangat mudah sekali untuk dijangkau atau untuk bapak ibu yang sekiranya mungkin berada di Semarang dan sekitarnya bisa hadir di kantor GK Invest kalau misalnya ingin melihat langsung. Atau kalau misalnya mau melihat secara online, itu bisa di klik meeting, juga bisa lihat di streaming YouTube. Jadi kita share untuk streaming YouTube. Untuk acara live trading hari ini, nanti saya Rudi Oktrianto dari tim R&D nanti akan sedikit memberikan paparan mengenai fundamental apa yang sedang terjadi pada saat ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan analisa secara teknikal live trade bersama Mas Hans Junior. Baik, untuk fundamental pada hari ini, beberapa hari kemarin Bapak Ibu juga sudah mengikuti pergerakan market baik dari mata uang maupun dari komoditas. Yang paling banyak biasanya ditransaksikan komoditas emas gitu ya. Kemarin harga emas, kemudian harga mata uang yang khususnya berlawanan dengan USD itu mengalami pelemahan. Kemudian emas juga turunnya juga sangat luar biasa dari pertengahan 1900 atau di 1950-an turun sampai di pertengahan 1800-an, 1850-an. Sekarang lagi koreksi naik lagi di 1860. Jadi kemarin beberapa hari terakhir memang penguatan US dollar memang sangat luar biasa sekali. Jadi terjadi risk off kemarin karena pemerintah Inggris itu rencananya akan melakukan lockdown karena penyebaran COVID di Inggris itu melonjak cukup tajam sekali. Jadi sempat pada awal COVID sudah mulai menyerang Inggris, ada lockdown kemudian dilonggarkan. Nah kemarin jumlah penderita melonjak tajam, jadi pemerintah Inggris melakukan lockdown, tapi pemerintah Inggris masih mengharapkan untuk sekolah, untuk aktivitas perekonomian masih diharapkan masih bisa berjalan dengan batas atau dengan social distance. Dan di Eropa pun juga sama, di negara-negara di Eropa pun juga sama. Jadi melakukan penguncian supaya penyebaran COVID ini tidak meluas lagi. Jadi setelah dirilis ternyata penderita COVID melonjak tajam. Nah, hal ini direspon oleh pelaku pasar. Mereka kemudian karena di tengah situasi kondisi yang kurang ketidakpastian dari kondisi pandemi ini, gelombang kedua ini, sehingga membuat pelaku pasar mereka beralih ke aset safe haven. Tapi safe havennya ini mereka lebih memilih ke currency, ke mata uang. Jadi mereka kemudian memilih US dollar, melakukan pembelian US dollar. Otomatis beberapa saham, kemudian saham-saham dari negara-negara maju, negara-negara berkembang pun juga ikut berjatuhan, ikut melemah. Dan harga emas pun juga turunnya juga lumayan cukup tajam sekali, dari 1950-an sampai ke 1850-an, ya hampir
berapa itu 1000 ya, bukan 1000, 100 ya, 100 triliun. Jadi 100 triliun sangat banyak sekali. Nah, cuman di beberapa minggu ke depan itu juga akan banyak sekali data ekonomi yang dirilis yang tentunya akan mempengaruhi pergerakan komoditas, juga berpengaruh terhadap mata uang. Nah, yang akan jadi pusat perhatian itu pilpres di Amerika. Nah, sebelum menginjak ke pilpres pasti ada namanya debat antara calon presiden. Nah, itu juga akan membuat pergerakan instrumen yang ada di bursa itu berfluktuatif. Untuk debat pertama nanti akan diselenggarakan tanggal 30 September, itu minggu depan. Jadi pelaku pasar akan melihat, dia akan melihat gambaran paparan dari kedua calon ini. Kalau misalnya terpilih jadi presiden, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi paling tidak visi misi dari masing-masing calon presiden itu akan disampaikan ketika debat di tanggal 30 September. Nah, ini yang akan diperhatikan oleh pelaku pasar seluruh dunia. Bagaimana nih visi misi dari kedua calon presiden ini antara Donald Trump dengan Biden. Jadi dia akan melihat apakah saling mendukung untuk penguatan US atau pelemahan itu US. Kemudian kebijakan masalah perang dagang itu juga dilihat. Jadi kalau misalnya perang dagang, apakah masih bersih tegang lagi dengan negara Tiongkok, kemudian dengan negara Eropa juga kemarin Presiden Donald Trump juga sempat mengalami perang dagang agak sedikit ketegangan. Tapi kita nggak tahu apakah nanti kalau misalnya Donald Trump terpilih lagi jadi presiden lagi, ketegangan perang dagang ini dengan Eropa apakah berlanjut atau tidak, sedangkan dengan Cina pun akan berlanjut atau tidak. Nah, itu sangat menarik untuk kita simak, kita nantikan, dan itu pun akan berpengaruh terhadap instrumen keuangan yang ada di bursa, entah itu mata uang, entah itu saham, entah itu komoditas, itu akan berfluktuatif. Kemudian untuk minggu depan juga ada data November. Nah, untuk November sendiri rencananya kami akan mengadakan live trading NFP November itu minggu depan hari Jumat jam 7 nanti kita akan live trade seperti minggu kemarin, seperti bulan kemarin, awal bulan September ini ya, awal bulan September kita live trade. Nah, itu akan kita live trade. Siapa tahu di antara Bapak Ibu, para YouTuber, nasabah GK Invest Cabang Semarang bisa memanfaatkan live trade ini ketika dirilis data November. Seperti itu. Jadi untuk paparan fundamental saat ini yang masih menjadi perhatian pelaku pasar adalah apakah risk off ini masih berlanjut atau mereka untuk buyback lagi. Jadi untuk emas sendiri pun juga turunnya juga lumayan banyak sekali, tapi masih belum ada tanda-tanda untuk kembali naik di atas level 1900. Atau kalau misalnya katakanlah mungkin reserve-nya berlanjut, di paling tidak akan mencoba ke di bawah 1800. Tapi sekarang market emas masih bergerak tenang, mungkin masih menunggu beberapa data ekonomi yang dirilis dari Amerika ataupun dari fundamental yang lainnya. Kemudian dari sisi currency, dari mata uang, yang membuat situasi perekonomian mungkin mengalami ketidakpastian itu masalah Brexit. Jadi masalah Brexit ini juga masih belum selesai. Jadi banyak sekali poin-poin penting yang harus disepakati atau dirundingkan antara pemerintah Inggris dengan Komisi Uni Eropa, kemudian dengan Parlemen Inggris. Jadi tiga lembaga, pemerintah Inggris, kemudian Komisi Uni Eropa, kemudian ada Parlemen Inggris, itu masih melakukan perundingan beberapa poin yang masih alot untuk dicarikan jalan tengahnya. Nah, hal ini juga semakin menambah beban bagi pound sterling seiring dengan masalah Brexit juga belum selesai, ditambah lagi penguatan US dollar gara-gara para pelaku pasar lebih memilih ke aset atau instrumen safe haven
ketika kemarin dirilis penambahan jumlah penderita COVID-19 di Eropa sama di Inggris. Jadi pound sterling pun masih bergerak di level 1,27. Kemudian untuk meeting meeting untuk Brexit lagi itu masih melakukan lobby-lobby. Minggu depan akan dilanjutkan dan nanti akan lebih intensnya itu tanggal 15 Oktober. Jadi akan diperoleh kesimpulan apakah Brexit ini dengan kesepakatan atau tidak. Nah, itu nanti tanggal 15 Oktober akan dirilis. Jadi sebelum tanggal 15 Oktober ketika lembaga ini masih melakukan pertemuan secara intensif. Jadi kalau misalnya mungkin ada poin-poin yang sudah setuju ini, nah itu akan membuat pound sterling akan menguat lah ya, menguat. Kalau misalnya mungkin ada poin yang mungkin sedikit alot dan mungkin publik ternyata tahu ada salah satu poin yang mungkin masih dirundingkan ternyata masih belum menemui jalan tengah atau mungkin menemui jalan buntu, itu akan membuat pound sterling akan terbebani, dia akan melemah atau turun. Nah, jadi faktor fundamental memang sangat berpengaruh sekali terhadap pergerakan instrumen keuangan yang ada di bursa. Mata uang, saham, sama untuk komoditas. Jadi yang masuk tiga besar lah ya yang sering masyarakat transaksikan. Kemudian untuk live trade hari ini nanti akan kita paparkan secara teknikal. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta live trading, kemudian para YouTuber, para trader dari seluruh Indonesia yang lagi menonton acara ini, nanti akan beberapa menit akan kita live trade bersama Hans Junior. Oke, mungkin untuk paparan ekonomi saya rasa seperti itu. Besok kita akan live trade lagi. Nanti kita akan untuk lebih memanfaatkan ketika kita live trade di hari Jumat. Tapi untuk hari ini kita live trade juga untuk hari Kamis. Oke, untuk waktu selanjutnya akan disampaikan oleh Hans Junior mengenai analisa teknikal live trade bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para nasabah GK Invest cabang Semarang, kemudian para YouTuber, para trader seluruh Indonesia. Dipersiapkan notnya, dipersiapkan catatannya, pensil, pulpen dipersiapkan. Siapa tahu nanti ada poin-poin penting atau mungkin entry level atau caranya dan sebagainya yang bisa menjadikan para trader untuk kita entry posisi. Nah, entry posisi di mana nih? TP, stop loss, kemudian kalau misalnya dipaparkan mengenai analisa teknikalnya, pakai gambaran seperti apa, paling tidak tahu lah ya, seperti itu. Oke, silakan dipersiapkan. Oke, mungkin untuk Hans Junior kami persilakan untuk dilanjutkan di analisa teknikal live trading. Share screen. Belum, Mbak, ini. Belum. Ini. Halo semua. Terima kasih buat Pak Rudi atas pembukaannya. Terima kasih juga sama Mas Bagas. Mas Bagas ya, Mas? Mas Bagas yang udah hadir nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol. Sebenarnya ini lebih ke nyantai aja, ngobrol-ngobrol. Nanti di sini akan kita paparkan peluang-peluang dari semua pairing yang ada. All pairing kita analisa. Bapak Ibu yang
nanti bisa tulis di komen di Quick Meeting atau di YouTube atau hubungin sales masing-masing, bisa tanya request analisa apa gitu kan. Nah, itu. Sementara saya udah nyiapin pair utama dulu, itu DXY atau indeks dolar. Jadi saya sebelumnya saya disclaimer dulu sebelumnya. Jadi ini live trading ini adalah program dari GKNP Semarang, yang mana programnya adalah sustainable growth. Jadi ini salah satu program yang mendukung perkembangan akun Bapak Ibu agar bisa tumbuh secara konsisten, secara berkelanjutan. Jadi kalau bisa sih depositnya sekali aja gitu kan, nggak MC maksudnya gitu kan, sustainable growth. Nah harapannya begitu. Nah program-programnya nanti ada banyak, salah satunya adalah live trading ini. Jadi kita bisa manfaatkan, Bapak Ibu bisa manfaatkan program-program dari kita yang sustainable growth ini. Nanti juga ada program signal, jadi misalnya live trade ini cocok kalau mau setiap hari, nah itu Bapak Ibu bisa berlangganan signal dari kami gitu. Nyalain aja. Oke. Nyalainnya. Oke. Nah ini pertama. Oh ya sebelumnya lagi saya juga mau disclaimer dulu, nih hanya sebuah pendekatan pasar, pendekatan market yang kita lakukan ini adalah pendekatan market yang mana sebenarnya untuk dikatakan salah juga tidak salah, tapi mungkin kurang tepat aja analisanya, jadi kurang teliti. Jadi ini pendekatannya itu berdasarkan teori yang sudah paten selama bertahun-tahun, dapat sudah teruji lah analisanya, bisa dipraktekkan di pasar trading forex ini. Bahkan di trading saham pun secara teknikal ini juga bisa digunakan. Even lagi juga sebenarnya ini kita teori, misalnya ada teori price action, teori supply and demand, Fibonacci, itu sebenarnya diambil dari perilaku pasar, yang mana pasar itu adalah manusia. Jadi nggak cuman di trading aja, di trading forex atau saham aja, tapi sebenarnya di penjualan kerudung atau di penjualan sepatu gitu, itu semuanya bisa dianalisa pakai teori-teori ini nanti. Nah kita juga ada kelas bagi Bapak Ibu semua yang ingin belajar tentang gimana cara kita menganalisa market lah. Ada kelas yang basic sama advance, itu juga salah satu program yang mendukung sustainable growth itu. Jadi visi kami, terutama saya, itu adalah mengusung pertumbuhan bisnis trading Bapak Ibu agar bisa sustainable gitu. Nah kemudian kita lanjutkan, sebelum kita masuk ke analisa, kita DXY dulu, dolar dulu. Dolar ini kalau dilihat sedang dalam channel distribution ABCDE, cuman biasanya titik E itu menjorok ke dalam, itu ada nanti di teori Elliott Wave. Nah E itu agak menjorok ke dalam, tapi bisa juga nggak menjorok ke dalam. Tapi kemarin market harusnya E juga bisa di sini, tapi karena market mendaki ke atas, ngebreak ini channel distribution atas, nah itu biasanya E-nya itu menjorok agak lebih menjauh lah. Nah ini DXY ini target kenaikan masih ada di atas. DXY itu bagi Bapak Ibu yang belum tahu, DXY adalah indeks dolar. Jadi untuk menganalisa pair major lawan USD itu kita sebenarnya bagusnya sih kalau saya sarankan analisa dolar dulu gitu loh, kekuatannya masih mau naik atau masih mau turun dolarnya gitu kan. Nanti jadi sehingga pair lawan USD, misalnya Euro USD atau XAU USD itu kan, atau GBP USD, USD JP, nah itu bisa sebenarnya bisa, mesinnya kan sebenarnya DXY gitu. Walaupun kadang nggak pasti, tapi lebih seringnya sebenarnya pergerakannya yang mengatur tetap USD gitu kan. Nah ini target kenaikan dolar. Nah bagi Bapak Ibu juga saya di awal pekan ini di hari Senin juga udah update di YouTube tentang proyeksi proyeksi pergerakan harga di pair major. Itu saya juga udah proyeksikan DXY itu target
pekan lalu itu di hari Senin masih harga masih di sini. Tapi saya juga udah berikan DXY akan ada kenaikan minggu ini. Kenaikan dengan target seminimal-minimalnya ada di channel atas ini. Dan sekarang udah di break. Nah, itu targetnya juga kemudian ada di titik E atasnya. Jadi DXY ini masih naik, cuman hari ini mungkin ada penurunan. Ada penurunan di DXY, ada istirahat juga. Bagi Bapak Ibu yang juga belum channel Sustainable Growth, bisa nanti hubungin Vika dan Dinda atau salesnya masing-masing, minta dikasih masukin ke channel, karena itu saya setiap hari selalu pantau update analisa DXY dan pair-pair major lainnya. Nah, ini DXY kemungkinan besar tadi pagi juga saya gambarkan ada kemungkinan akan ada retrace penurunan. Cuman penurunannya ini diproyeksikan akan sampai poin di sini. Minimalnya dia akan turun ke sini, baru nanti lanjut naik lagi. Tapi target utamanya DXY adalah naik, makanya transaksinya jangan sampai yang lawan dari USD naik gitu. Misalnya euro, kalau saya sarankan jangan di-buy dulu karena majornya adalah masih naik dolarnya gitu kan. Kalau untuk scalpingan mungkin bisa, cuman saya metodenya biasanya bukan scalping tapi lebih ke swing. Jadi swing harian juga bisa itu, tapi tetap analisanya transaksinya kita cari yang searah dengan tren major USD-nya. USD-nya sedang naik, kita cari pair untuk transaksi yang naik. USD naik misalnya SAU kita cari sell, euro kita cari sell, GU kita cari sell, AU kita cari sell gitu kan. USD JPY kita cari buy, walaupun nggak pasti, tapi biasanya USD itu adalah bahan bakar dari rata-rata pair major. Kemudian kita langsung aja ke XAUUSD yang pasti ditunggu-tunggu semua orang. XAUUSD dari awal left trade Jumat minggu lalu juga udah 1854 nih angkanya udah disebutin. XAUUSD akan menyentuh angka 1854 dari hitungan saya dari awal bulan ini. Nah, ini baru kejadian nih. Nah, itu awalnya prediksi saya penurunannya itu untuk gold itu sampai 1854 saja, tapi ternyata dilihat dari DXY-nya tadi masih ada tren kenaikan, dimungkinkan gold ini masih akan turun dan kemungkinan penurunannya itu targetnya ada di 1812. Karena di tren DXY atau dolarnya itu masih ada kenaikan. Jadi gimana baiknya? Nah, kita lihat karena DXY masih ada kenaikan, berarti XAUUSD dimungkinkan ada penurunan juga dan targetnya 1812. Kalau saya pribadi swingnya adalah swing searah dengan transaksi dolarnya gitu kan. Nah, berarti untuk XAUUSD saya rekomendasi untuk cari titik sell. Baiknya kalau dari XAUUSD itu titik sellnya ada di 1895 ini atau 1890 lah. 1890 atau 1895 ya, di range area itu kita bisa pasang sell limit dengan target penurunan ada di kembali ke 1854 atau ke 1812. Seminimal-minimalnya ada di 1854. Itu pemetaan XAUUSD, karena saya nggak rekomendasi langsung buy ke arah 1864 ini, 1890 saya nggak rekomendasi buy karena nanti bisa aja DXY-nya atau dolarnya itu langsung rally lagi menuju target awal kenaikan. Jadi nanti XAUUSD bisa langsung break ke 1812 langsung. Jadi
nanti malah ke floating lagi, ketarik lagi gitu kan. Jadi saya kalau ini untuk rekomendasinya adalah sell karena dolarnya masih ada target di atas. Gitu cara berpikirnya. Nah, untuk titik sellnya bisa ada beberapa lapis level sih. Bisa ada di 1877 itu mungkin bisa juga. Atau di 1890 sampai 95 tadi. Itu untuk area XAUUSD, posisi sell. Untuk kenaikan ke arah sana saya hindari buy karena bisa aja langsung ke floating ke bawah. Bisa aja langsung break 1854 ini bisa break SND-nya. Dan XAUUSD kembali ke maksudnya turun ke 1912 targetnya. Nah, itu gambaran per XAUUSD. Jika ada pertanyaan silakan ketik di komen. Tolong Mbak Lydia dicekin ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, untuk Mas Bagas sendiri, kira-kira mau open di mana Mas? jangan di-code dulu ya. Nah, per selanjutnya, ini kita pendekatannya ada metodenya ada Fibonacci, price action, SND, terus support and resistance, Elliott wave juga. Bagi yang mau belajar bisa nanti daftar di kelas sustainable growth. Nanti diajarin detail di situ. Kemudian ada kelas basic sama kelas advance, kelas untuk pemula dan kelas untuk yang advance. Yang advance ini udah bisa analisa kayak yang saya analisa kayak gini, udah diajarin di situ. Kemudian pair selanjutnya yang biasa diminati itu EUR USD, pair majornya. Nah, untuk EUR USD kebetulan sekali juga prediksi saya sebenarnya titik E-nya ini ada di sini. Tapi karena sudah di break, nah E-nya lebih menjorok ke dalam lagi. Bisa di sini, bisa di sini. Untuk mengetahuinya sebenarnya pakai Fibonacci yang lebih akurat lah pendekatannya. Nah, ini titiknya di situ. Kemungkinan ada di 261 ya. Mungkin ngetes area flag ini. Ini flag nggak sih ya? Sana ada nggak ya? Nah, ini area 261. Ada di area SND. Sorry. Intinya euro masih akan mengalami penurunan. Nah, untuk transaksinya berarti sesuai dengan kenaikan DXY. Oh ya, jadi kembali ke DXY dulu, chart DXY dulu. Dolar dulu. Karena ini penting juga buat Bapak Ibu semua tentang pengetahuan makroekonomi ke depannya. Jadi tadi Pak Rudi udah gambarkan secara fundamental. Kalau saya menganalisnya secara teknikal, itu DXY itu akan atau dolar sekarang ini memang menguat, cuman beberapa saat lagi kalau sudah menyentuh target-target penguatan target-target kenaikan DXY itu DXY akan kembali melanjutkan penurunan sejak virus corona kemarin. Jadi mungkin nunggu momentum aja. Habis itu setelah mencapai titik E, DXY akan kembali jatuh. Jadi secara teknikal saya seperti itu. Ini tinggal cari titik E. Titik E mungkin bisa ada di sini atau di SND berikutnya. Jadi SND-nya daily. Kalau saya lebih confirm, lebih suka di sini. Karena biasanya titik E nggak jauh-jauh dari area channelnya. SND terdekat dari area channelnya ya di sini. Nah, gitu kan. Jadi kemungkinan besar
eh apalagi tadi dipaparkan Pak Rudi, debat Pilpres juga udah sebentar lagi mulai kan, akhir Oktober tadi kalau nggak salah dia Pak Rudi bilang. Jadi setelah kenaikan target ini terjemput, kemungkinan besar DXY atau secara teknikal sementara ini pendekatan saya adalah dolar akan jatuh, kembali jatuh, melanjutkan penurunan dari awal tahun. Jadi pair major lawan DXY kembali ke SAU lagi, kemungkinan besar juga setelah menyentuh target-target penurunan dia akan melanjutkan kenaikan lagi, harganya bisa di atas 2000. Kalau menurut analis fundamen itu harganya kan bisa sampai 2000. Nah, ini tinggal cari posisi buy yang paling enak tuh di mana gitu kan. Kalau saya megang di 1812. Awalnya 1854, cuman karena DX-nya belum nyampe atas itu kemungkinan besar 1812 sampai itu. Nah, kemudian nanti setelah menyentuh 1812, nah itu targetnya XAU kembali rally naik. Kemudian ke pair, ini ada pertanyaan, channel distribution itu apa ya? Oke. Channel distribution itu adalah channel batasan harga. Balik ke DXY itu kan tadi channel distribution. Batasan harga ini dipelajari ada di Elia Cliff juga sebenarnya. Jadi setelah ini kan DXY kan dolar kan turun dari awal tahun tuh. Dari awal tahun turun. Nah, channel distribution itu adalah tempat istirahat atau range istirahatnya, wave retrace-nya. Cuman kalau wave retrace itu kan biasanya lawannya naik, majornya turun, istirahatnya naik. Cuman kalau distribution nggak mesti naik. Jadi di area-area itu aja gitu, dia akan memantul di area-area itu aja, hampir sejenis sideways, hampir sama kayak sideways. Sideways sebenarnya adalah wave istirahat sebenarnya, atau bisa pembalik juga gitu kan. Nah, ini yaitu di channel distribution, dan biasanya ABC atau ABCDE. Kebetulan dolar ini mintanya ABCDE gitu kan. Kemudian kembali lagi ke, jadi XAU USD tadi diperkirakan akan mengalami penurunan dulu, kemudian nanti baru akan naik lagi. Jangka panjangnya akan tetap naik karena dilihat dari segi fundamental, virus corona ini belum ketemu titik usainya, titik akhirnya, titik cerahnya gitu kan. PSBB mulai dijalankan di Jakarta, terus di negara besar kemungkinan juga nanti diperketat lagi. Kita nggak tahu, we never knows kapan. Nah, itu kemungkinan besar safe haven kan, gold naik. Dan kalau US untuk sementara memang menjadi safe haven USD. Cuman mau sampai kapan kan, resesi juga kan, terancam resesi juga gitu. Kemarin saham-saham Amerika juga pada jatuh kan. Nah, kemungkinan juga dolar ini udah bentar lagi sebenarnya, mungkin ya secara teknikal sih memang bentar lagi jatuh. Kemudian XAU USD. XAU USD tadi udah, jadi arahnya kalau saya lebih rekomendasikan sell dulu, atau misalnya ini 1854 udah mantul naik terus, nanti pasti dia akan kembali lagi ke area 1854 untuk cari pullback sebelum dia naik kenceng. Jadi sebelum hukum trend collapse itu pasti ada sejenis konfirmasi lah, sejenis konfirmasi. Jadi nggak usah panik, nanti kita lihat konfirmasinya di apakah 1854 ini adalah titik terakhir XAU USD atau gold, atau dia akan ke 1812. Itu nanti bisa dilihat perkembangannya. Yang jelas ini kemungkinan besar juga naik dulu, tapi saya hindari transaksi buy karena memang DXY belum menyentuh target atasnya gitu. Saya lebih suka cari sell. Titik sellnya ada di 1890, ada juga di time frame lebih kecilnya, kita lihat bisa di 1875. Tapi ya bisa diteliti lagi. Bentar. Kenaikannya sampai mana? Bisa ini naik ya.
Sementara ini kekuatan buyer belum kelihatan, jadi nggak ada gimmick-gimmick mau naik. Jadi makanya itu saya hindari untuk buy. Kalau misalnya naik bisa di 1875 atau di 1890. Kemudian ke EU kemarin tadi Euro USD itu sama masih dalam jangkauan turun. Kalau mau sell itu biasanya dia akan pullback dulu setelah breakout. Ini kan ada breakout dia. Nah, ini ada breakout SND. Nah, itu biasanya ada pullback dulu tuh. Nah, kalau mau sell, pasang sell limit di 1.16770. Nah, itu bisa cukup valid untuk menjadi entry area untuk sell. Cuman ini udah ada sedikit pullback. Apakah nanti dia akan benar-benar naik ke mengatas area ini di 16780 itu bisa untuk area sell. Nanti TP-nya ada di TP sell-nya ada di 1.15902. Penurunannya targetnya ada di situ yang minimal. Kemudian ada di selanjutnya 1.5935. Sorry. Target selanjutnya ada di 1.5452. 1.15452. TP-nya bisa di situ. Aku tulisin aja kalau nggak kelihatan. Ada 2 TP, kemungkinan euro, target penurunan euro ya, euro USD 1.1 mana tadi? 5890 59 sorry 5900 lah, 5900. Nah, 900 atau di 300 itu target penurunannya. 1.15300. Target penurunannya. Kalau dari referensi tim saya itu Elliott Wave, secara Elliott Wave mereka bilang, ada yang bilang Euro USD itu sudah trend collapse turun. Tapi kalau saya ngelihat dolarnya, analisa dolar saya, Euro USD akan kembali naik. Seperti juga gold juga akan kembali naik. Cuman nanti ya kita lihat, karena sama yang safe haven kan juga cuman XAU USD kan. Apakah yang penting yang jelas Euro USD masih akan turun dari transaksi buy. Cari open posisi sell. Open posisi sell tadi ada di 1.16780 sekitar itulah. Di SMD ini 16780 sekitar itu. Bisa jadi sell limit di situ. Jadi untuk live trading malam ini yang untuk Euro USD, XAU USD memang harganya udah running, jadi kita nggak bisa kasih open posisi sekarang. Cuman pergerakannya yaitu Euro USD sell limit di, aku tulis lagi, tadi ada yang tanya, aku tulis aja. 1.16813. Nah, ini area sell limitnya. Biasanya akan pullback dulu sebelum dia melanjutkan penurunan. Atau sebenarnya yang ekstrim itu kalau pullbacknya kenceng dia bisa naik ke sini, karena ada garis trend juga di situ.
SND ini ada garis trend juga 1.17866. Nah ini nanti tergantung DXY-nya, dolarnya itu turunnya cukup dalam nggak. Kalau dolarnya sebelum mencapai target kenaikan turunnya cukup panjang, kemungkinan bisa mencapai angka 17.866 untuk euro USD atau 17.400 lah. Nah itu SND-nya di situ. Itu bisa sell limit. Jadi nanti mungkin sebenarnya kalau pakai averaging itu bagus asalkan lotnya terjaga. Misalnya kalau rekomendasi dari saya sebenarnya secara pribadi biar sustainable growth itu modal 10.000 itu sebenarnya harusnya yang sehat itu 0,1 sebenarnya. Jadi mau averaging lagi di atas ini, it's okay. Bahkan di sini bisa tambah 0,2 gitu kan. Itu kesehatan modal Bapak Ibu, trading Bapak Ibu bisa mau diantem market kanan kiri atas bawah juga aman. Dan pertumbuhannya kalau bisa baca analisa swing-swing kayak gini bisa 5% sampai 20%. Itu udah bisnis yang bagus dibanding suku bunga yang cuma 7% per bulan. Bahkan juga bisnis konvensional juga 5% juga udah bagus gitu. Apalagi bahas sedikit lagi ke stok saham itu juga kan asetnya lagi pada turun di kondisi perekonomian yang lagi nggak jelas, resesi gitu kan, corona. Itu opsi yang terbagus itu sebenarnya bisnis tuh ya forex sebenarnya. Atas naik turun bisa profit gitu kan. Bisnis konvensional udah banyak yang PSBB, udah banyak yang takut virus gitu kan. Terus bisnis digital solusinya. Nah, bisnis digital yang kalau yang biasanya opsi yang paling oke kan, yang paling aman yang dilihat di Indonesia kan sebenarnya saham. Tapi di masa-masa resesi kayak gini saham juga anjlok gitu kan. Nah, yang forex ini kalau dikelola dengan money management yang bagus, mau ketarik kemanapun kita bisa profit range-nya 5% sampai 20%. Itu udah it's good business banget gitu kan. Terus yaitu range area euro USD, and then GBP USD. Jadi ini Bapak Ibu tetap jaga lot. Nah, GBP USD juga sama, targetnya masih ada turun, cuman ini kenaikannya mungkin cukup tinggi untuk pound sterling USD. Tinggi bisa ada di range levelnya juga ada 2 untuk area sell limitnya. Satu poin 28.383 itu untuk sell limit. Limit 1 aku tulisin ya. Sorry tadi nggak ditulisin. Nah, ini hitungnya pakai Fibonacci. Apakah benar di situ? Susah kali. Nah, ya ini udah aku pasang Fibonya. Nah, ini sell limit 1 ada di sini, sell limit 2 ada di, jadi itu di area ascendi. Jadi Fibonacci yang ada di area ascendi itu cukup kuat. Jadi nggak usah takut pasang sell limit di sini karena tren majornya pound sterling lagi turun. Cuman tetap jaga MM. Satu poin 29.358. Ada 2 sell limit. Dicoba di lot kecil dulu yang sell limit 1, lot sesuai margin. Kemudian di sell limit 2 kalinya
sell limit yang ada di sini itu dana Bapak Ibu aman. Jadi kalau mau nambahin sell tuh sebenarnya ada aturannya juga, jangan langsung sell gitu, enggak. Tapi ada aturannya juga di area entry-nya lagi gitu kan. Kalaupun ketarik ke atas tuh margin tetap aman. Sebenarnya bisnis forex ini bisnis yang menjanjikan, bisnis masa depan. Cuman cara mengaturnya ini yang butuh belajar lah pelan-pelan. Nanti di program sustainable growth kita ada programnya, belajarnya, terus ada program signalnya. Itu juga sebenarnya signalnya dirancang untuk mencapai target-target bukan yang dijanjikan tapi target-target yang sudah diproyeksikan. Jadi signalnya ada 3 kelas, kelas trading for business. Jadi ini udah kelasnya yang businessman yang pingin bener-bener ya pengusaha lah istilahnya gitu kan. Itu modalnya minimal 10.000. Nanti range pertumbuhannya 5% sampai 20%. Resikonya di bawah, sebenarnya di bawah 3%, cuman untuk jaga-jaga di bawah 5%. Gitu kan. Tapi aku udah trial resikonya itu di bawah 3%. Itu sinyal yang kita berikan nanti. Jadi saya setiap hari ngasih analisa, berikut juga saya pantau MM-nya. Jadi nanti saya bisa ngontrol, bukan ngontrol apa namanya, bukan ngontrol akunnya, tapi ngontrol agar programnya tercapai tujuannya gitu kan. Yang trading for business itu tadi range-nya 5% sampai 20%, terus dengan resiko di bawah 5%. Terus ada trading for professional, itu modalnya $5.000. Itu range profitnya antara 10% sampai 40%. Range profitnya cukup tinggi. Resikonya juga di bawah 10%. Kemudian yang for newcomers kan banyak juga nih nasabah GK Invest yang newcomers itu depositnya 1.000 dengan range profit berapa ya? Aku lupa angkanya sih. Di playernya ada di channel up to 200% kalau yang newcomers. Cuman resikonya memang sampai 50%. Nah, ini kenapa kita tentukan depositnya? Itu karena sebenarnya buat jaga MM-nya, bukan karena apa, tapi memang buat jaga MM-nya. Biar pertumbuhannya sustainable gitu kan. Dan itu lotnya benar-benar saya dan tim pantau agar tujuan program-program signalnya ini tercapai. Jadi Bapak Ibu nggak asal masukin duit, kemudian loss deposit, enggak. Kita pinginnya sustainable growth, bisnis yang berkepanjangan, sustainable lah. Gitu, tumbuh pelan-pelan tapi bisa dinikmati gitu kan. Kemudian GBP USD sell limit di area ini, kalau saya prefer nggak kasih SL sebenarnya karena memang ini trennya lagi turun banget. Nanti begitu harga liar, nah itu nanti kontak saya lagi aja. Tapi target penurunannya belum nyampe soalnya. Target penurunannya belum nyampe. Sorry ini berantakan banget. Aku hapus saja. Target penurunan terdekat itu ada di 1.26000. 1.26000. Itu untuk GBP USD. TP-nya TP1 di situ. Kemungkinan ini Ponsel USD akan membentuk channel. Jadi mungkin yang kalau misalnya skenario channel jadi itu sell limit yang atas yang lebih aman, karena nanti channel itu kenaikan cukup tinggi. Jadi nanti skenario misalnya bentuk channel kayak gini. Terus aku gambarin. Nah, nanti kemungkinan bisa kayak gini. Nanti A, B, C, D, E gitu kan. Nanti berlanjut turun terus gitu. Mungkin sell limit yang atas yang lebih valid sih. Kalau misalnya ini jadi channel, karena nanti kalau di tengah itu cukup beresiko
Kalau Bapak Ibu mau one shot one kill, maksudnya langsung headshot gitu, mungkin di sell limit yang atas saja, yang 1.29358 itu. Nah, kemudian TP-nya ada di 1.2600. Kemudian lanjut ke pair. Ada yang ditanyain, silakan kalau ada yang mau tanya. EU udah, GU udah, XA udah, AUD USD. Sama rata-rata memang masih searah sama DXY-nya. DXY-nya kan naik. Nah, AUD USD ini masih akan turun. Target penurunan terdekat ada di sell limitnya dulu ya. Sell limitnya ada di sini. Aku tulisin. Sell limitnya dulu. AUD USD. Limitnya ada di 0,0 Nah, itu sell limitnya AUD USD. TP-nya TP1 ada di 0,69829. Nah, ini kebetulan banget kita memang harus pasang pending order, bukan langsung instant execution, karena memang jamnya market udah jalan semua dari sore tadi, dari siang udah jalan, jadi kita nggak ada transaksi, ada pending order. Buat keselamatan, resiko yang minim lah istilahnya, resiko yang lebih minim. Kalau kita open di tengah jalan nanti bisa aja langsung ketarik gitu kan. Nah, AUD USD bisa sell limit di situ. TP1 ada di 0,69829. TP2-nya saya lebih prefer ke TP2 sebenarnya. Ada di 0,68395. Nah, nanti metode signalnya sebenarnya hampir sama kayak ini, analisa seperti ini. TP-nya cukup jauh. Nah, untuk SL-nya sebenarnya nanti tipis-tipis sebenarnya. Bisa ditentukan tipis-tipis di atas SND terdekat. Jadi yang mau tahu SL-nya langganan signal aja ya. Gitu. Nanti aku kasih harian sesuai peluangnya dan dengan harapan target range profitnya tadi tercapai. Dengan resiko di press mungkin yang bisnis di bawah 5%, yang profesional di bawah 10%, yang newcomers di bawah dari 50%. Kemudian ada lagi AUD USD udah. Jadi AUD USD arahnya juga turun, cari posisinya sell dengan TP tadi ada di angka-angka ini 69829 atau 68395. Kemudian analisa berikutnya kita ambil udah bagi USD JP. Nah USD yen ini Bapak Ibu bisa, mumpung masih deket nih buy limitnya, targetnya ada di, jadi trennya ini naik nih, masih naik, bisa buy limit di 105.230. Kita bisa buy limit di situ untuk USD JPY dengan target kenaikan ada di 105.960. Nah, itu target kenaikannya di situ. Buy limit di 105.230, TP-nya ada di 105.960. Ini time frame pakai 4. Kalau mau harian
Sebenarnya bisa sih. Cuman ini harganya, ya kalau mau scalping nih, misalnya Bapak Ibu pengennya sinyal scalping sekarang ini. Aku tapi nggak rekomendasi karena trennya lagi naik kan DXY-nya. Jadi takutnya ini prediksinya harganya akan turun ke 105 230. Begitu di sell nanti takutnya kan ketarik sama tren naiknya, tren majornya. Memang aku lebih suka swing, jadi daripada scalping. Yaitu tiap orang beda-beda pendekatan transaksi ke marketnya. Yaitu angka-angkanya itu. Buy limit di 105.230 atau 105.960. PTP-nya itu di situ. Kemudian apa ya, pair apa ya? MCD USD, GJ, GBP, GPY ini ramai juga nih sebenarnya pair ini. Nah ini GJ ini bisa sell limit nih, GJ nih. Sell limit asik nih. GJ sell limit deket nih sell limitnya. Sell limitnya ada di 134.888. Ya bisa. BBJPY bisa sell limit di situ. Dengan TP ada di bawah targetnya. Bentar. Daily. Nah di 132.103 itu ada TP-nya PJ. Sebenarnya bisa turun lagi, cuman ini TP amannya dulu lah. Jadi saya limit di 134.888, TP di 132.103 itu udah swingnya jauh banget. Untuk GC itu udah 0,1 aja udah banyak kali itu duit. Nah kalau mau SL-nya sebenarnya aku sebenarnya nggak rekomendasi SL, jadi sesuai Bapak Ibu. Misalnya, karena kadang itu harga pasar itu ngehit SL kita baru dia confirm. Cuman untuk mengatur balance, untuk mengatur kesehatan itu gunakan lot yang aman. Misalnya tadi saya bilang 10.000 itu sebenarnya 10.000 USD ya, sebenarnya maksimal terbuka itu 0,1. Maksimalnya lagi 0,2 lah, itu udah aman. Nggak harga mau keseret kemana-mana pun, keseret Brexit pun kemarin, Brexit yang pertama tuh 0,1 modal 10.000 nggak habis. Tapi pertumbuhannya kalau kita bisa analisa swing bisa 5% sampai 20%. Asik banget sebenarnya. Kemarin Brexit itu kan sampai harga di 30 tahun terakhir dari 1900 berapa? 1,19 ribu. Yang tahun berapa itu? Mecahin tahun berapa itu? 1985. 1985 aja itu turunnya apa? Lebih jauh dari yang tahun 1985 gitu kan. Bayangin aja perekonomian Brexit sama 1985 masih bagus 1985 secara value ya. Secara value dibanding mata uang lain. Nah itu ketariknya sampai situ dengan lot yang aman pun masih aman modalnya. SL ambil berapa poin? Nah SL. Nah, ini bahas SL nih. Tadi aku sell limit di 134.888. Sebenarnya kalau mau dianalisa tuh gampang kali SL itu. Cuman nanti sukanya di hit sama market, habis itu baru turun. Makanya aku kalau mau dipasang SL untuk GJ di 135.531. 135
531 untuk GJ. Atau kalau mau lebih aman lagi biar nggak di-hit sama market di sini 136756 itu lumayan lotnya. Kalau Bapak Ibu ambilnya nggak sesuai rekomendasi yang tadi pasti nguras sih ini. Nah, itu untuk GJ gambarannya. Jadi proyeksinya masih turun karena pair pound sterling juga proyeksinya masih akan turun. Gitu. Kalau amannya di 136756. Kalau harga udah ke situ udah biasanya udah confirm tren naik, tren collapse. Tapi kalau mau kayak sniper ya yang tadi SL-nya ada di 135500 lah, itu udah bisa jadi SL juga. Nah, itu untuk GJ. Kemudian TP-nya ada di, belum kasih TP aku nih. Oh, belum. Udah tadi. Oh, udah. TP-nya ada di 132101. Jauh kali itu. Itu GJ. Terus pair apa lagi ya? Request pair apa, Pak? EC, Oh, Euro Yen. Tuh, belum dianalisa nih. Ntar ya tak analisa dulu ya, Pak. Aku tanya audiens, mau apa nih? Tolong dicek. Oh iya, bagi Bapak Ibu yang mau tanya request pair, silakan pair apa aja boleh. Mau saham juga boleh, request aja pokoknya mau analisa apa tentang market. Tapi di klik meeting atau di YouTube GK Invest Semarang di komennya. Mumpung kita masih online. Nah, EJ, wow EJ nih. Aduh. Nah, EJ masih turun nih. Ini masih deket nih, bisa sell limit. EJ bisa sell limit nih, deket. Targetnya masih turun. Nah, di Vibo 261 ini dia ada SND.
Share screen lagi. Oke. Tadi putus. Jadi EUR JPY masih tren turun, Bapak Ibu bisa di sell di 123.1 atau di 123.830. Jangan diambil semua. Dari semua analisa ini tadi jangan diambil semua. Sesuaikan MM masing-masing. Sesuaikan yang cocok yang mana. Ini kan ada resiko dengan masing-masing. Dipilih yang mana lah yang paling cocok buat Bapak Ibu. Nah, ini TP-nya adalah cukup jauh nih, enak nih. TP-nya ada di 121.076. Itu TP-nya dari situ. Jadi sel pertama ada di 123.174 atau di 123.830. Tapi saya lebih konfi kalau tipikalnya ini bisa di 123.174. Karena ada Fibo di sini. Jadi kemungkinan besar dia nggak ke 123.830. Baru kemudian lanjut turun. Turun sini 121.076. Nah, ini cukup jauh swingnya, bisa ningkatin equity. Nah, ini mungkin kalau mau main sniperan L pendek nih, yang modal dikit tapi SL-nya tipis. Sell di 123.174. SL-nya ada di 123.500. Itu cuman berapa poin aja itu? Sekitar 50. Paling $5 kalau 0,1 itu. Tapi range profitnya bisa sampai berapa poin ini TP ini tadi? Bisa sampai $300. SL $5, TP $300. Noting tulus aja sih. Boleh tuh Sabi 0,1. Jangan load gede-gede. Nanti kalau naik terus ya udah. Tapi pakai SL ya. Ya udah gitu sih. Nah, oke, ini EUR JPY. Pertanyaan lagi silakan. Atau request pair. NZD JPY itu settingan Fibo defaultnya XAUUSD. XAUUSD kenapa ini? Apanya? Oh, analisa XAUUSD tadi kelewatan ya. XAUUSD balik lagi XAUUSD dulu nih sebelum ke NZD JPY. Trennya lagi turun karena melihat dolar masih targetnya masih di atas. Jadi diperkirakan dolar masih akan bullish sehingga lawan dari dolar misalnya XAUUSD pair yang di depan itu XAU, EU, GU itu AU targetnya masih turun. Jadi saya sarankan cari posisi sell. Cuman jangan langsung sell sekarang, cari sell yang harga tinggi. Kalau dari analisa tadi ada di 1890 atau di 1875. Tuh, itu Bapak Ibu bisa masuk sell di situ. Kemudian TP-nya ada di 1812. 1812. Jadi sell di 1890, TP di 1812 untuk XAUUSD. Saya nggak sarankan rekomendasi buy karena bisa aja langsung turun. Nanti kuat-kuatan margin kalau langsung turun.
karena DXY-nya memang momentumnya lagi naik-naiknya. Terus tadi ada yang tanya NZDJPY. Nah, NZDJPY belum saya analisa nih. Aku analisa dulu ya. Oke. Kemungkinan dia masih harus naik dulu nih. NZDJPY untuk sementara nggak bisa open, cuman wait and see. Karena ini barusan break. Bisa langsung naik ke, karena dia akan pullback dulu setelah break. Bisa langsung naik ke sini area 70.500. Atau dia akan turun dulu, cari pijakan naik ke 68.240. Baru nanti dia naik ke 400. 70.500 ini. Nah, 70.500 lah. Karena dia akan pullback dulu. Jadi saya belum bisa pastikan posisi buy karena hukumnya dia akan pullback dulu naik. Cuman kemungkinan dia akan turun ke 68.250, bisa juga ke situ. Jadi sentimennya masih miris untuk NZD/JPY, tapi bisa aja sebentar lagi berganti ke bullish karena dia akan pullback dulu sebelum lanjut turun lagi nanti ke 65.588 gitu untuk NZD/JPY. Ada lagi, oh GBP AUD. Ini untuk yang tanya settingan Fibo-nya ini default, cuman memang masangnya harus tahu dulu poin-poinnya, maksudnya strukturnya lah, istilah struktur harganya. Cuman itu settingannya default, nggak ditambahin apa-apa. Nah itu nanti di kelas advance ada, silakan join di kelas advance sustainable growth. Kemudian GBP AUD. GBP AUD. Bentar. Nah ini untuk GBP AUD masih wait and see. Apakah kenaikan ini bisa ngebreak area ini? Kalau bisa, ini kan weekly dia 4-nya. Kalau bisa, kemungkinan dia akan jadi tren collapse dari tren turun ke tren naik. Jadi nunggu ini. Cuman kalau lihat wave-nya sebentar, coba aku pasang Vivo. Jadi cara analisa itu ada banyak cara. Tapi kalau per pound sterling turun ya, oke berarti bisa sell limit nih sebentar lagi. Secara fundamental kan per pound sterling turun. Ah iya itu sell limit tuh di Fibo 1618 untuk GBP AUD. Ini berarti area yang dikecilin aja karena ada area yang lebih sniper lah di sini. Lebih solid. Nah, saya limit di sini. SL-nya nanti lebih tipis. Ada di 1.8650.
bisa sell di situ, sell limit di situ. SL-nya di atas SND-nya ini, di atas titik tertinggi ini lah, Bapak Ibu kasih berapa, 20 poin, selisih 20 poin. Nah, itu target TP-nya jauh kali kalau turun. Karena GBP itu kan lagi sentimennya lagi turun. Ada di Fibo 261 ini. Wah, jauh kali itu. Wah, ini mainnya lama kali. Yang deket-deket aja ya. Itu jauh kali TP-nya. Kalau mau di hot ya untuk orang yang punya duit gede ya nggak apa-apa. Nah, ini poin open di ini TP terdekat di sini nih. Di area flag limit. Nah, itu TP terdekat ada di 1.8111. Sebenarnya walaupun jauh tuh kemungkinan besar akan kena kayak yang kemarin XAU udah diprediksi 54 itu akan kena. Tapi kan mau sampai kapan gitu kan kenanya. Nggak ada yang tahu juga. Tergantung momentumnya. Ini arahnya GBP USD lagi turun. Lagi naik dulu sampai 18.3650 ini. Baru kemudian turun minimal ke 18.111. Itu untuk GBP AUD. Ada lagi? Silakan. Euro GBP. Euro pound sterling. Nah, euro pound sterling ini saya kemarin ngasih signal di atau nasabah yang minta signal sell di sini. Ini analisanya enak banget sellnya. Targetnya masih turun untuk euro GBP masih ada di 0,90963. Walaupun ini harga udah cukup turun jauh, tapi targetnya ada di bawah. Ada di 0,90954 target penurunannya. Itu untuk euro GBP harga masih turun. Kemudian apa lagi? Nggak ada lagi. Yang mau saham juga secara teknikal bisa dibaca di atau CFD indeks. Kalau yang ada yang dagang di situ. Mas Bagas kira-kira gimana? Belum berani transaksinya ya. Yang kalau model gitu memang carinya harusnya yang tipis-tipis asalnya. Nanti ikut belajar aja, nggak apa-apa. Sering kesini ikut belajar. Ada edukasi basicnya juga yang untuk sebenarnya by request itu. Kalau yang basic itu sama advance itu sebenarnya produk dari Sustainable Growth Program. Itu ada biaya performance-nya. Kalau yang untuk basic kalau nggak salah 500.000 ya. Nanti diajarin apa aja ya. Aku lupa materinya, tapi basic tapi powerful. Ya ini yang cara nggambar SND kayak gimana, area-area itu gimana. Nah gitu sih. Nanti misal Mas Bagas ya kita ajarin aja ke sini, langsung kita ajarin sampai bisa gitu sih. Yang basic tapi powerful itu. Yes, untuk yang basic ya. Jadi sampai materinya bisa dikuasai. Gitu. Ini ada pertanyaan. Boleh contohin analisa CFD-nya? Waduh, CFD apa ya, Pak?
Amazon. Amazon. Alibaba. Oh ya, susah kali ini grafiknya dibaca. Ini oke, bisa. Masih turun. Jadi saham Alibaba masih turun. Kemungkinan pasang Fibo berarti. Jangan buy dulu buat saham Alibaba karena masih turun. Padahal industri ini ya online ya. Banyak jadi spesifik strateginya tentang apa ya? Sahamnya tentang apa? Oke. Misalnya mungkin bisa lebih spesifik sahamnya CFD-nya tentang apa. Jadi CFD itu butuh modal yang cukup besar karena harga saham yang dijual di CFD di produk GK Invest Semarang ini kayak perusahaan-perusahaan kayak Amazon, Google, Alibaba itu harganya udah mahal-mahal ya Pak ya. Kayak misalnya di sini 283 itu berarti $283 ya Pak ya. Nah, itu satu lembar. Nah, Bapak Ibu kalau mau main di CFD memang modalnya gede, tapi ya biasa pemain kelas dunia udah mainnya emang di sini sih. Sama indeks juga gitu kan. Tapi ini analisanya CFD untuk saham Alibaba masih turun sampai nanti harganya sampai ke 248 lah itu minimal. $248 dari $283. Atau dia bisa juga turun sampai $218 gitu untuk saham Alibaba. Ada lagi silakan atau mau tanya-tanya apa? Tanya-tanya Mbak Lydia silakan. Atau belajar sama Mas Karel tuh langsung bisa loh Mas. Mas Karel per section. Kalau prinsip mau kemarin-kemarin kan belum bisa. Pertama kalau kurang paling 10.000 kan ingat. Iya. Mungkin kurang tahu sih minggu ini atau Senin depan. Mas Karel per section udah kalau bisa itu juga sama analisanya per section. Oh, crude oil. Waduh. Ini, Pak. Crude oil tuh WTI bukannya, Pak? Bagaimana cara menghadapi kondisi Indo yang saat ini sedang resesi? Ya tadi. Ya fundamental nanti Pak Rudi, cuman aku punya jawaban. Jawaban pribadi subjektif. Jadi bisnis terbaik tetap bisnis forex di masa resesi ini karena satu online bisa kapanpun, dimanapun. Dua itu tadi coba bisnis mana yang sekarang bisa menghasilkan keuntungan gitu kan. Sekelas saham pun yang biasanya bisa menghasilkan keuntungan dengan resiko yang lebih kecil dari forex itu sekarang lagi resesi gitu kan. Jadi bisnis yang paling menguntungkan posisinya saat ini nomor satu adalah forex gitu. Cuman memang harus dikuasai materi. Dua, sila nomor pertama itu sebenarnya money management. Jadi money management di bisnis ini tuh kalau mau sustainable growth kuncinya cuma satu sebenarnya, money management. Itu sila pertamanya. Jadi entah Bapak Ibu bisa analisa atau ngikutin analisa orang aja deh.
cuma ngikutin analisa orang, entry pakai analisa orang itu dengan yang tadi misalnya 10.000 buka lotnya maksimal 0,2 itu bisa sustainable growth. Punya bisnis sendiri Bapak Ibu, istilahnya gitulah. Kayak modal 10.000 kan pasti modal yang cukup buat bangun suatu bisnis gitu kan. Jadi bisa ya forex ini bisnis yang lagi nomor satu kalau menurut saya pribadi. Makanya program sustainable growth ini sebenarnya dirancang buat memanfaatkan peluang itu gitu kan. Di tengah opsi porak-porandanya Indonesia, perekonomian dunia bahkan itu bisnis apa sih yang lagi peluang gitu kan. Ya, itu ya kalau bagi saya pribadi forex gitu. Kemudian tadi ke CFD lagi, jadi di GK Invest itu ada produk CFD, saham-saham CFD yang saham-saham Amerika kayak Google, Amazon. Jadi Bapak Ibu bisa beli saham-saham, transaksi saham-saham tersebut. Cuman ya memang harus nanti saya bisa bantu analisa kayak misalnya tadi Alibaba gini, kelihatan jelas dia mau turun. Cuman memang harus sedia modal lah. Nanti pasti saya bantu cara analisanya gimana untuk bagi Bapak Ibu yang berminat di trading di GK Invest dengan produk CFD, saya bisa bantu analisa. Gitu sih. Terus apa nih? Tadi ditanya nggak? Oh, oil. PTI ya Pak, crude oil. Nah, crude oil ini kemarin aku sempat diskusi sama temenku. Bentar. Oh, udah nggak ada. Hapus, saya ulang aja. Nah ini. Jadi udah sempat digambarin area-areanya untuk crude oil. Nah, harganya kok susah dianalisa ya Pak? Daily. Ini kayak gini. Tapi memang pergerakannya sekali gerak poin gede ya. Nah, kalau 4 jam dia masih akan mantul, kemungkinan akan ke balik ke 40 lagi sini. Nah, ini bisa dihitung pakai Elliott Wave A, B, C, D. Iya, dia mau naik satu lagi nih. Kenaikannya paling banter bisa sampai balik ke 41 lagi. Jadi ini crude oil secara Elliott Wave masih mau naik. Mungkin ya ngetes SND lagi yang di 41 ini. Jadi bisa buy crude oil nih. Buy di sini resikonya gede nggak Pak crude oil Pak? Aku jarang banget transaksi di sini. Dari 39 ke atau 40 itu satu poin sama dengan $1.000, 10 juta. Lot satu. Dari 39 ke 40. 39.00 ke 40.00 itu $1.000 atau 10 juta. Oh ini resikonya gede. Karena 0,1 ya berarti 100. Tapi untungnya 2.000.
dari 39 ini ke 41 berapa? 2000. Ini bisa buy sih. Cuman ya aku nggak tahu cara atur manajemennya di sini. Tapi ini bisa buy crude oilnya. Targetnya ada di 41. Cara Elliott Wave dia naik. Batas bawah ada di SND-nya di 38,65. 38,65 batas bawahnya. Nah, itu ya. Itu. Ini ada yang tanya nih. CFD kalau turun bisa sell, biasanya kan saham cuman buy. Nah, ini mungkin iya. Jadi CFD itu produknya sama kayak forex, bisa buy bisa sell. Mungkin Pak Rudi mau bantu jelasin. Nah, jadi CFD memang kayak forex, bisa buy bisa sell. Jadi kayak saham yang sudah dibuat apa namanya, diderivatifkan. Jadi kayak nanti transaksinya itu bisa buy bisa sell. Jadi itu kalau di CFD itu misalnya Alibaba terhadap USD atau Alibaba doang, Pak? Oh. Ya itu bisa buy bisa sell. Aku juga masih kurang mendalami produk itu, cuman nanti tapi kalau secara analisa aku bisa bantu. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa kok cari keuntungan di CFD. Naik turun bisa untung kayak forex. Kalau yang saham biasa kan cuman kenaikan aja, itu baru bisa untung. Kalau lagi resesi turun nggak bisa untung. Mending kalau mau trading saham di CFD di KNP Semarang gitu. Apalagi udah gitu aja, udah malam juga. Gitu aja kali ya Pak Rudi. Sampai jumpa besok, kita lanjut lagi update analisanya. Atau mungkin nanti kalau misalnya seminggu 2 kali kurang efektif karena saya analisanya agak panjang-panjang gitu kan. Ya nanti kita lihat lah, besok kita ketemu lagi intinya. Sampai ini aku serahin dulu kembaliin lagi ke Pak Rudi. Silakan Pak. Oke, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, analisa teknikal, berbagai mata uang, pasangan mata uang di forex, ada GU, ada EU, ada GJ, EJ, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa Bapak-bapak, Ibu-ibu, nasabah GK Invest cabang Semarang, para YouTuber, para trader seluruh Indonesia yang lagi nonton di live streaming YouTube kami, saya sudah paham lah ya. Tadi sebelum kita mulai analisa teknikal, saya juga ngasih saran dipersiapkan catatannya, ballpoint sama notnya. Nah, itu sudah disampaikan sama Hans Junior untuk analisa teknikal berbagai macam mata uang sama komoditas. Nah, seperti itu. Oke, untuk besok kita akan live streaming lagi, live trading lagi. Jam 7 kita mulai. Soalnya hari Kamis, hari Jumat ini banyak sekali data ekonomi yang dirilis. Nah, itu membuat pergerakan instrumen keuangan yang ada di bursa itu sangat berfluktuatif sekali. Nah, itu biasanya kan kalau para trader yang suka transaksi di malam hari itu biasanya jam-jam 7 sudah mulai standby di depan laptop, di depan stay tune di MetaTrader lah ya, di MetaTrader atau mungkin di handphone sudah dipasang MetaTrader. Nah, itu untuk memanfaatkan fluktuasi di sesi perdagangan Amerika.
Baik, mungkin sudah saya rasa cukup untuk live trading untuk hari ini. Kita lanjutkan besok malam jam 7 malam. Dipersiapkan untuk besok bagi para traders, para nasabah GK Invest Semarang, para YouTuber, untuk dipersiapkan untuk besok kita live trading lagi. Kalau ini kan kita lagi permulaan nih, lagi awal nih, lagi baru lah ya. Nanti kita agendakan, kita jadwalkan hari Kamis sama hari Jumat. Nah, ini bagi para traders yang tidak ingin ketinggalan momen analisa dari Hans Junior, silakan disimak di setiap hari Kamis sama hari Jumat jam 7 malam. Nah, jam 7 malam nanti kita sudah mulai live di YouTube atau di Klik Meeting. Atau mungkin kalau misalnya mau datang ke kantor GK Invest cabang Semarang, dipersilahkan datang aja di Wisma HSBC di dekat Simpang 5, belah pojok Jalan Gajah Mada, depannya Citraland lah ya. Bagi orang Semarang saya rasa tahu lah ya mengenai Simpang 5, kemudian Wisma HSBC juga saya rasa sudah cukup familiar. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Mohon undur diri. Sampai ketemu di besok di hari Jumat jam 7 malam. Kita live stream lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.